Halo semuanya, selamat datang di program Ayo Belajar. Kali ini kita akan belajar tentang kimia. Sebelumnya, teman-teman apakah tahu apa itu kimia? Sekarang kita akan belajar tentang kimia dan bereksperimen dengan kimia. Sebelumnya, perkenalkan saya Rifki Syaputra sebagai host yang akan memandu di program Ayo Belajar. Program Ayo Belajar diselenggarakan oleh TVRI Kalimantan Barat yang bekerja sama dengan Fakultas MIPA, FMIPA Untan. Nah, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Kak Adel. Kali ini saya akan panggil Kak Adel. Kak Adel, silakan naik ke atas. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Adel. Nah, Kak Adel, gimana nih? Kita mau bereksperimen apa nih di sini? Oke, kali ini kita akan memperkenalkan uji nyala api dari unsur-unsur kimia. Nah, boleh Kak Adel spoiler sedikit nih. Kita mau ngapain nih? Oke, nanti kita akan melakukan percobaan tentang unsur-unsur kimia, di mana nanti unsur-unsur kimia itu kita akan melakukan uji nyala api. Nah, begitu Bang. Mungkin boleh nih kita langsung bereksperimen. Boleh. Ayo. Nah, Kak Adel, kita mau ngapain nih di sini? Oke, kali ini kita akan melakukan percobaan uji nyala, Bang. Nah, Kak Adel punya beberapa unsur logam kimia. Yang pertama ada litium. Kemudian yang kedua ada magnesium. Dan yang ketiga ada kalsium. Yang keempat ada tembaga atau Cu. Dan yang terakhir ada kalium. Oke, padatan-padatan ini Kak Adel udah larutkan menggunakan Aquades yang akan nanti kita uji nyala Bang gitu. Nah Kak Adel, mungkin boleh dijelaskan nih, uji nyala itu apa sih Kak Adel? Uji nyala itu ibaratnya kalau di dunia nyata itu, teman-teman tahu nggak tentang kembang api? Kembang api itu kan berwarna-warna ya. Nah, berwarna-warna itu berasal dari unsur-unsur kimia nih Bang. Nah, salah satunya, salah limanya ini ada di sini nih unsur-unsur kimianya. Nah, begitu. Jadi uji nyala itu kenapa kita harus mencobakan uji nyala? Supaya kita tahu bahwa unsur-unsur logam ini nih mempunyai warna apa aja sih gitu. Nah, berarti kembang api itu berasal dari bahan-bahan ini ya Kak Adel? Iya, dari campuran berbagai macam unsur logam kimia. Nah, nanti akan direaksikan dengan cara dibakar Bang. Nah, kan kalau kita menyalakan kembang api itu harus dibakar dulu kan, biar dia menyala dan menghasilkan warna-warna itu gitu. Nah, mungkin teman-teman di rumah tidak boleh melakukannya sendiri. Kali ini tentunya harus diawasi dengan orang yang sudah berpengalaman. Iya, Mungkin betul boleh sekali. Kak Adel mulai untuk percobaannya? Oke, boleh sekali Bang. Untuk pertama-tama kita harus menggunakan sarung tangan agar kita aman dari bahan-bahan kimia ini. Jadi teman-teman di rumah harus menggunakan sarung tangan agar tangannya tidak terkontaminasi atau terkena bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya itu. Berarti pakai sarung tangan itu penting nggak Kak Adel? Penting sekali. Jangan sampai lupa untuk menggunakan sarung tangan di rumah. Oke, ini Kak Adel pakai sarung tangan dulu. Nah, mungkin boleh nanti Kak Adel boleh jelaskan nih, di atas meja nih mungkin ada apa-apa aja nih Kak Adel? Iya, nanti ya, bentar kita pakai sarung tangan dulu. Kak Adel akan mencoba memulai percobaan ini dengan logam pertama, yaitu litium. Sebelum itu, kita akan menyalakan apinya dulu. Sebelum itu kita akan menyalakan apinya dulu. Nah, di dalam ini itu terdapat alkohol. Nah, Kak Adel menggunakan metanol nih Bang untuk menyalakan apinya. Nah, mungkin nama alat ini apa nih Kak Adel? Biar teman-teman di rumah nih tahu apa nih. Oke, nama alat ini ada kaki 3. Kaki 3 itu penyangganya gitu. Ini biasanya kalau di lab kimia itu kaki 3 ini untuk meletakkan gelas bekernya di atas dan bunsennya itu di bawah. Tapi karena kita mau uji nyala,
bunsennya ini Kak Adel letakkan di atas kaki 3. Nah, yang ini namanya bunsen. Bunsen ini Kak Adel isi dengan larutan etanol agar bisa menyalakan api. Begitu, Bang. Oke, mungkin boleh nih yang pertama kita akan menyalakan senyawa apa nih Kak Adel? Oke, pertama-tama kita akan nyalakan apinya dulu ya. Ini teman-teman jangan coba di rumah ya, karena main api berbahaya kan. Kalau misalnya mau coba harus didampingi oleh yang profesional gitu, Bang. Oke, mungkin pertama apa nih Kak Adel? Untuk yang pertama kita akan coba dengan logam litium. Logam litium ini udah Kak Adel larutkan dengan Aquades, jadi udah menjadi larutan logam litium. Kira-kira logam litium ini akan menghasilkan warna apa ya? Teman-teman tahu nggak? Abang tahu nggak? Kira-kira? Warna merah. Ya, kita coba dulu ya. Kita coba dulu ya. Kita uji dulu. Nah, ini Kak Adel ujinya dengan kawat. Kalau di lab itu namanya kawat wolfram untuk menguji senyawa-senyawa yang akan logam-logam yang akan dibakar. Oke, Kak Adel celupkan kawat wolframnya ke logam litiumnya. Kemudian kita bakar. Nah, dia akan menghasilkan nyala api yang berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu warna orange, nah logam litium ini akan menghasilkan warna kemerahan. Berarti warna litium itu warna merah. Iya, abang betul tadi, logam litium warna merah. Kita coba lagi ya, untuk meyakinkan. Nah, ini logam litium yang berwarna merah. Teman-teman bisa lihat di rumah menghasilkan warna apa dari warna api sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya untuk beralih ke logam selanjutnya, Kak Adel mencuci kawat wolfram ini dengan larutan etanol. Dicuci ini tujuannya untuk apa nih Kak Adel? Agar kawat wolframnya ini bersih Bang dari logam sebelumnya, karena kan kita mau beralih ke logam selanjutnya nih. Nah, jadi untuk supaya bersih kita cuci dulu sampai bersih, kemudian kita lap sampai dia kering. Lalu kita coba di logam selanjutnya, yaitu magnesium. Teman-teman tahu magnesium nggak? Biasanya ada di susu-susu kayak gitu untuk pertumbuhan. Nah, selanjutnya ada magnesium. Kira-kira magnesium akan menghasilkan warna apa ya, Bang? Mungkin warna hijau? Warna hijau. Atau coba dulu nih Kak Adel warna apa nih? Kita coba dulu. Magnesium akan menghasilkan warna apa? Oke, sebelumnya warna apinya adalah orange. Kita lihat perubahan warna dari magnesium. Wow, magnesium menghasilkan percikan-percikan api nih Bang. Seperti di kembang api itu, berarti kan di kembang api itu mengandung magnesium yang dimana bisa menghasilkan percikan-percikan api yang membuatnya bisa meledak-meledak gitu Bang. Biasanya warna apa nih Kak Adel magnesium? Kalau magnesium ini biasanya menghasilkan warna putih keabu-abuan. Nah, jadi warna apinya itu kayak keabu-abuan gitu yang di tengah. Dan seperti ada ledakan ya Kak Adel? Ya, seperti ada ledakan tuh. Teman-teman bisa lihat. Nah, seperti itu untuk magnesium. Biasanya magnesium ini dimanfaatkan untuk percikan-percikan apinya itu Bang, gitu. Kalau mungkin untuk logam ketiganya apa nih Kak Adel? Untuk logam selanjutnya, kita cuci dulu seperti biasa biar bersih dari logam sebelumnya. Kita cuci. Kita cuci. Kemudian kita coba untuk logam kalsium. Teman-teman tahu logam kalsium? Kalsium ini biasanya juga ada di susu-susu yang teman-teman minum. Ini kalsium. Kira-kira kalsium ini akan menghasilkan warna apa, Bang? Mungkin warna kuning. Kita coba dulu ya.
Warna kuning atau warna yang lain nih? Mungkin boleh dicoba dulu nih Kak Adel, warna apa ya kira-kira? Biar teman-teman di rumah nih pada tahu nih, warna apa kira-kiranya nih? Kita coba lihat ya teman-teman. Wah, menghasilkan warna seperti hijau. Hijau kekuningan gitu ya. Wow. Kita coba lagi ya Bang. Kita coba lagi biar lebih memastikan warna yang dihasilkan. Wah, teman-teman bisa melihat warnanya. Ada hijau-hijaunya. Ada kuning-kuningnya juga. Oke. Itu dia warna yang dihasilkan oleh kalsium, teman-teman di rumah. Oke, logam selanjutnya nih Bang. Kak Adel punya... Apa itu Kak Adel? Tembaga ya? Kak Adel punya tembaga. Kira-kira, coba tebak lagi Bang. Kira-kira tembaga ini menghasilkan warna apa? Kalau dari warnanya sih warna hitam. Mungkin warna hitam atau bukan? Kita coba ya, kita coba diuji nyala api. Kita coba akan menghasilkan warna apa ya kira-kira? Kita ambil dulu ini larutan tembaganya yang udah Kak Adel larutkan dengan Aquades. Ambil terus kita bakar dia di nyala api untuk melihat warna apa sih logam tembaga ini. Oke, kita coba. Wow, ternyata warnanya hampir mirip dengan warna kalsium tadi Bang, warna hijau. Tuh. Warnanya hampir mirip kalsium ya Kak Adel? Iya, menghasilkan warna hijau. Iya, benar. Di warna hijau ini tembaga. Dan tembaga ini tidak menghasilkan percikan seperti magnesium tadi Bang. Nah, berarti yang menghasilkan percikan itu hanya magnesium tadi. Oke, jadi tembaga akan menghasilkan warna hijau kekuningan. Iya. Nah, ini logam terakhir nih Kak Adel. Logam terakhir. Apa tuh logam terakhir? Yaitu... Logam apa nih Kak Adel? Ini ada logam kalium, teman-teman. Kalium. Kalium. Pernah dengar kalium, Abang? Kalium pernah, sepertinya. Kalium itu berbeda ya dari kalsium. Karena unsurnya aja berbeda nih. Ini K untuk kalium. Kalau kalsium itu Ca, unsur kimianya. Berbeda ya teman-teman, jangan sampai salah. Warnanya kira-kira warna kuning. Kira-kira warna apa ya teman-teman di rumah, bisa tebak nggak kalau kalium ini warna apa? Dari padatannya aja warna putih. Kira-kira warna apa? Belum tentu warna putih. Kita coba ambil sedikit larutan kalium yang udah dilarutkan dengan Aquades. Nah, kita ambil terus kita bakar. Wah, bisa dilihat teman-teman, ini akan menghasilkan warna pink. Tadi di awal ada warna pink sedikit. Nah, di warna awalnya warna pink ya Kak Adel? Warna pink muda gitu Bang warnanya kalau kalium. Nah, jadi kalau kembang apinya berwarna pink berarti kembang apinya mengandung kalium. Iya, jadi kalau misalnya kembang apinya berwarna hijau mengandung apa Bang? Tadi warna kalsium? Betul, kalsium dengan tembaga. Berarti kalau kembang apinya menghasilkan warna hijau, berarti kembang api tersebut mengandung unsur logam kimia yang tembaga dan kalsium. Kalau berwarna pink, dia akan mengandung kalium. Begitu Bang. Oke, semua logam udah dicoba nih uji nyalanya nih Bang. Nah, berarti bahan-bahan ini ada di
kembang api ya Kak Adel? Iya, bahan-bahan ini bisa untuk membuat kembang api. Jadi kalau misalnya teman-teman atau orang-orang di luar sana itu yang buat kembang api dan teman-teman penasaran sama kembang api itu terbuat dari apa-apa aja sih kok bisa berwarna-warna. Nah, itu salah satunya adalah menggunakan unsur-unsur logam kimia yang berwarna. Bagaimana kita mengetahui unsur-unsur logam kimia itu bisa berwarna? Kita lakukan identifikasi dengan uji nyala api, Bang. Salah satunya tadi dengan 5 unsur logam ini kita coba uji nyala api akan menghasilkan warna yang berbeda-beda. Jadi seperti itu, Bang. Berarti sama dengan halnya kembang api harus dibakar juga ya Kak Adel? Iya, pasti teman-teman di rumah juga menyalakan kembang api itu untuk dibakar terlebih dahulu, habis itu baru mereka nyala gitu. Nah, teman-teman, Kak Adel sudah melakukan eksperimen nih Kak Adel. Setelah ini akan ada penjelasan ilmiah. Namun, kita akan setelah layanan masyarakat dari TVRI Kalimantan Barat. Jadi, tetap di Ayo Belajar! Nah teman-teman, kita tadi sudah melakukan eksperimen. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan ilmiah. Namun, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah satu seorang dosen dari Fakultas MIPA Kimia Untan. Nah, kali ini saya ditemani oleh Bu Risya. Mungkin boleh jelaskan nih Bu, tadi kita sudah melakukan eksperimen uji nyala. Mungkin boleh Ibu menjelaskan apa itu uji nyala? Oke, tadi sudah diperagakan ya oleh Kak Adel ya Rifki ya. Benar sekali. Tadi ada percobaan uji nyala. Nah, uji nyala ini sebenarnya adalah salah satu identifikasi atau praktikum gitu ya, yang digunakan untuk melihat senyawa apa sih yang terkandung, bagaimana kita mengidentifikasi satu logam-logam tertentu. Jadi namanya itu uji reaksi spesifik gitu ya. Kenapa dibilang spesifik nih Kak Adel? Karena setiap unsur, setiap logam yang tadi Kak Ade jelaskan, ada kalium, ada kalsium, ada tembaga, itu punya sifatnya masing-masing, Rifki. Nah, kita tahu ya, kalau dalam kimia itu kenal kan teman-teman yang namanya tabel periodik. Nah, tabel periodik itu berisi banyak sekali unsur-unsur yang ada di dalamnya. Ada unsur logam, ada unsur non-logam, dan ada unsur semi-logam. Nah, khusus untuk unsur-unsur logam nih, yang kita tahu ya adik-adik ya, ada 2 golongan utama, ada logam golongan utama dan logam golongan transisi. Nah tadi Kak Adel sudah nih mempraktekkan keduanya. Ada litium, ada kalsium, ada kalium yang merupakan unsur golongan utama. Kemudian ada juga tembaga yang merupakan logam transisi. Nah, mengapa sih tadi waktu dicoba ya Kak Adel ya? Ya. Pada saat dibakar gitu, oh ternyata menghasilkan warna. Nah, kalau tidak dibakar kira-kira menghasilkan warna nggak Kak? Tidak. Enggak ya? Kita tidak tahu. Iya, waktu kita main kembang api, kalau kembang apinya nggak dikasih api, kasih nyala panas gitu, nggak bisa ada warna Nggak ya? bisa, iya. Nah, itu ada namanya proses pelepasan energi dan penyerapan energi. Jadi begini teman-teman, ini ada bunsen, kemudian kan kita nyalakan, muncullah api. Nah, api itulah sebagai energi panas. Oke? Nah, energi panas ini ya adalah energi yang diberikan kepada si logam. Tadi kan Kak Adel mencelupkan kawat wolfram ke dalam larutan yang berisi logam. Nah, di dalam larutan berisi logam itu anggapannya ya udah di kawat wolfram itu ada unsur-unsurnya. Nah, unsur itu kemudian kita taruhlah ke dalam api, kita kenakan ke api. Nah, api itu sebagai energi yang dikenai kepada si logam. Nah, kalau bahasa kimia masih ingat nggak nih? Kalau unsur gitu ya, dikenai energi gitu ya, elektronnya akan mengalami eksitasi. Mengapa dia eksitasi? Karena dia energi, menyerap energi. Nah, ketika dia bereksitasi dia akan naik level ya Kak Adel ya, iya. Dari keadaan dasar ke keadaan lebih tereksitasi tinggi. ya, keadaan yang lebih tinggi. Nah, tentu saja di keadaan yang lebih tinggi ini nggak berlangsung lama.
Karena keadaan tereksitasi itu nggak stabil begitulah ya. betul. Kayak kita ya marah, senang, kan nggak terus-terusan marah senang tuh karena ada energi berlebih gitu ya. Kita akan cenderung kembali ke keadaan dasar. Nah saat dia kembali ke keadaan dasar, nah inilah dia mengalami proses pelepasan energi. Pelepasan atau emisi bahasa kimianya dalam bentuk apa? Dalam bentuk pelepasan cahaya. Cahaya itulah yang kita lihat sebagai warna. Begitu Ki. Jadi waktu tembaga nih menyerap energi, kemudian dia bereksitasi, kemudian beremisi, menghasilkan warna apa tadi? Kak Adel? Hijau. Warna hijau. Nah kalau tadi litium, warna apa? Litium warna merah. Warna merah. Ternyata beda ya. Oh litium sama tembaga itu beda warnanya. benar. Kenapa? Karena masing-masing unsur punya karakteristik dalam dia menyerap dan energi. Iya. Dan dia melepaskan energinya nanti pada panjang gelombang tertentu tuh penyerapannya. Nah, karena beda panjang gelombang, maka warna yang dihasilkan itu juga akan Berbeda. Ternyata kimia itu penuh warna ya. Iya. Iya. Satu unsur bisa berbeda-beda. Beda-beda warnanya. Iya, jadi kalau teman-teman nanti main kembang api, ini kan habis ada perayaan begitu ya, ada tahun baru, ada Imlek, ada Lebaran dan sebagainya, biasanya main kembang api tuh. Nah, nanti sekarang lihat tuh kalau kembang apinya sedang berwarna-warni, ditebak, oh hijau, kayaknya ada logam apa ya di situ, oh merah, ada logam apa ya, kuning ada apa ya, nah itu sambil kita belajar di situ. Ternyata kimia itu dekat kan dengan kehidupan sehari-hari. Iya, benar sekali. Jadi kalau misalnya menghafal tabel periodik mungkin Susah. Tapi kalau kita ingat, oh ternyata tabel periodik itu berisi apa tadi? Logam-logam. Unsur-unsur logam kan kimia yang banyak di kehidupan sehari-hari. Seru ya? Seru banget. Seru banget. Nah, uji nyala ini salah satu kita untuk mengidentifikasi apa sih ciri-ciri dari unsur-unsur tersebut. Kimia. Iya kan? Benar. Ternyata beda-beda. Ada logam Cu, ya kan? Ada kalsium tadi Kalsium, ya. iya. Taunya kalsium kan hanya untuk apa? Untuk gigi ya, Iya. untuk tulang ya. Iya. Tapi ternyata Ternyata kalsium mempunyai warna gitu. punya warna ketika dia mendapatkan Energi. Nah, kira-kira begitu. Gimana Rifki? Seru nggak? Ternyata kimia itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Bu? Sangat sekali. Ya Kak Adel, Iya. bagaimana? Kimia itu kalau bisa dibahasakan adalah ya hidup kita. Kimia itu adalah hidup kita. Kimia itu sehari-hari. ya kalau cerita kan, oh kalau kita berteman, udah ketemu nih chemistry-nya kan gitu, Iya. ketemu kimianya. Nah, sama juga seperti unsur-unsur yang tadi kita kita coba warna-warna yang dihasilkan itu ternyata memberikan gambaran kehidupan kita sehari-hari dan ternyata kita sering loh berdekatan dengan unsur-unsur tadi. logam ini ya Bu. Gitu ya. Benar sekali. Gimana? Makin cinta nggak sama kimia? Teman-teman gimana nih, makin cinta nggak sama kimia? Makin Karena cinta kimia dong. ini kan sangat dekat di kehidupan sehari-hari. Iya. Betul. Nah, kali ini kita sudah mendengarkan penjelasan dan sekaligus telah bereksperimen melakukan kimia. Kita telah mendapatkan penjelasan dari Bu Risya selaku dosen kimia FIPA Untan. Nah, gimana nih Bu? Tadi kan Tentang logam ya. tentang logam. Nah, kimia itu tidak hanya tentang logam. Kan tadi saya cerita ada yang non logam, ya nggak? Ada yang semi non-logam, ada yang logam. semi-logam. Terus ada nanti kimia itu tentang lingkungan, tentang udara, tentang apa saja yang ada di kehidupan Tentang ini. perubahan warna mungkin Iya, ya Bu. Karena kimia itu tentang materinya, kemudian tentang energinya, tentang perubahan yang menyertai terjadinya. energi tersebut. Jadi banyak sekali yang bisa kita pelajari di kimia. Seru ya belajar kimia ya Kak Adel ya? Iya Bu, ternyata kimia itu dekat dengan kita dan kita ternyata setelah belajar kimia tuh kita tahu tentang unsur-unsur kimia yang ada di kehidupan sehari-hari gitu. Iya. Jadi tadi mungkin kita mau highlight sedikit gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah tadi masing-masing unsur itu dia punya karakteristik. Oh iya benar. Oke ya? Iya. Ada kalau kakak-kakaknya nanti belajar kita punya elektron valensi masing-masing, ya nggak? Iya. Nah kemudian elektron itu yang nanti ketika ada
energi yang diberikan itu mengalami apa tadi? Proses eksitasi, penyerapan energi. Dia menyerap energi, kemudian dia lakukan untuk bereksitasi. Nah, ingat lagi kalau dia prosesnya kayak gini lah ya, kayak saya gangguin Adele, kan saya sedang kasih energi tuh, ya kan? Kesabaran Adele sama kesabaran Rifki itu beda. Ya enggak? Setipis tisu, Bu. Oh, setipis tisu. Energinya beda nih. Jadi supaya saya tahu yang mana Adele, yang mana Rifki, saya akan memberikan energinya berbeda, ya kan? Atau penyerapannya berbeda nih. Nah, ketika energi yang saya berikan itu sampai, nah Adele akan memberikan respon. Adele memberikan warna merah misalnya, Rifki warna biru. Nah, berarti kan karakter Rifki sama Adele berbeda tuh. Nah, ternyata perbedaan karakteristik itulah yang menyebabkan nanti ada namanya spesifik reaksi gitu ya dari masing-masing unsur logam. Kira-kira begitu. Oke? Nah, tadi ada proses eksitasi atau nanti itu kenapa bisa terjadi eksitasi? Karena ada penyerapan energi. Karena kita tadi kasih energi berupa panas. Setelah itu nanti dia akan balik ke keadaan semula yaitu menghasilkan warna itu tadi ya, Bu. Sebagai hasil emisi cahaya atau pelepasan energi. Oke, kira-kira begitu. Sip. Nah, teman-teman, kita telah melakukan eksperimen dan menjelaskan penjelasan ilmiah dari salah satu dosen Bu Risya, Fakultas MIPA Kimia FMIPA Untan. Nah, selanjutnya Bu, kita harus apa, Rifki? Jadi kita harus belajar karena kimia, chemistry for a better future.